nada progres atau nada berjalan. Artinya di sini kita coba akan membuat jembatan dari tingkat 1 ke tingkat 4. Kita main di D. Sering kita dengar dalam musik pop, ketika dari D mau ke G seperti ini. Artinya D ini berubah statusnya menjadi dominan 7 ketika mau ke G. Agar perjalanan melodi dan chord harmoni itu sendiri bisa berjalan lebih mengalir dan harmonis. Nah, ini banyak sekali ragamnya, apalagi kalau kita menginjak kepada wilayah jazz. Artinya banyak alternatif yang bisa kita gunakan, baik dari melodi yang berjalan dan bass tetap, ataupun dari chord yang berjalan untuk mencapai nada chord G mayor. Contohnya begini, kita tadi telah contohkan dari D ke D7 ke G. Nah, ini bisa menggunakan chord juga. Ini berubah menjadi ke A minor. Kita angkat dulu, naik ke nada dari D ini ke A minor. Jadi A minor ini posisinya menjadi posisi 2, sedang D7 ini menjadi posisi 5, tingkat 5, menuju ke G menjadi posisi 4 seolah-olah gitu. Jadi ada seolah modulasi sementara. D, D7, G, atau D, A minor ke G. Langsung bisa, atau bisa menggunakan D dulu ke tingkat 5. Sama, tidak akan merubah harmoni. Hanya ini perjalanan melodi menjadi bisa lebih bervariasi dan lebih banyak pilihannya, dan suasana juga akan berubah. Itu yang pertama, tadi merubah dari D7 ke G menjadi ke A minor, ke G langsung atau ke A minor, D ke G. Itu baru alternatif pertama. Atau bisa juga D nya tetap ke A minor bass D, seperti ini. A minor 7 maksudnya. D juga bisa jadikan bass, bass untuk seterusnya. Artinya ketika ke G, kita bisa menggunakan bassnya masih tetap di D, karena D ini masih ada di dalam chord G ini. G, B, D. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba bassnya yang berubah.
turun 1,5-1/2. Satu turun ini. Jadi D-nya ditarik ke C, sehingga istilahnya menjadi D7 bass C. Awalnya kita rubah. Jadi yang progresnya itu adalah bassnya sekarang, bukan melodinya. Kemudian ke G. G-nya tidak menggunakan bass G, tetapi bass B. Jadi seperti ini hasilnya, kelihatan mengalir bassnya. Ini sebenarnya sudah masuk kepada wilayah bagaimana kita mengaransemen menggunakan ilmu harmonik, katakanlah. Kemudian ada lagi cara yang lain, yaitu dari D ke D mayor 7 dulu. D-nya turun setengah menjadi D mayor 7. Terus tengah ke D7, baru ke G. Nah, ini progresi ini memang sangat sering digunakan, baik itu dalam musik rock maupun musik pop, jazz dan sebagainya, sehingga lagu itu selalu mengalir, selalu ada yang didengar oleh para pendengar. Nada-nada ini yang menjadi indah karena progresnya dibuat oleh kita. Perhatikan D mayor 7, D7. Oke. Ini menjadi melodi. Seperti itu. Bassnya bisa tetap aja D. Artinya kita bisa juga menggunakan bassnya yang berjalan, bukan melodinya. Artinya ini yang berjalan. Nah, sekarang tambah dengan chordnya. Ke G minor seandainya. G minor bass bass, kembali ke D bass A. D jadi D bass A. Nah, ini bisa menggunakan chord, seluruh nada menggunakan chord seperti ini. Melodinya ini bisa seperti ini. Bisa ke D bis minor, A minor 7, D, G. Dari A minor langsung ke G juga nggak apa-apa. Tadi juga bisa.
itu beberapa contoh progresi ini. Sebenarnya ini penting sekali karena hampir seluruh chord ini teorinya tidak jauh beda seperti ini. Untuk mau belajar harmoni, ada bassnya yang dirubah progresinya, ada melodinya, ada chordnya yang semuanya dimainkan sesuai dengan nada tersebut seperti ini. Itu dari D mayor 7 kemudian D7 ke G. Nah sekarang kita menggunakan augmented. Melodi progresnya ini, nada progresnya. D augmented naik setengah, D6, D7, kemudian ke G. Adanya bassnya tetap D7. Nah ini bisa juga menggunakan chordnya yang berubah. Bisa kepis. B minor, kemudian A7, baru ke G. Contoh seperti ini. Kemungkinan dari chord-chordnya. Nah, apabila menggunakan chord-chord yang lain itu bisa juga menggunakan chord jazz yang lain. Nah, kita nanti itu kita bahas. Nah, ini contoh lagunya dari lagu Something the Beatles. Ini lagu-lagu seperti ini. Something in the way she moves. D mayor 7, D7, la 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 la. Something in the way she moves. La 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 la. Nah itu chordnya bisa berubah-ubah. Makanya banyak istilah aransemen berubah. Lagunya tetap tapi aransemen berubah. Bisa seperti ini. Something in the way she moves. La 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 la. Banyak sekali contohnya ini. Mungkin ratusan, ribuan lagu yang menggunakan chord seperti ini. Yang menggunakan irama bosas seperti ini dari C. Dalam rock juga bisa. Chord-chord yang lain juga sama kalau kita paham tentang inversi chord, sehingga inversi chord ini akan mempengaruhi bass dan suasana. Contohnya ketika dari D ke G minor, awalnya begini. Kita rubah bassnya menggunakan D ketika di G minor.
berbicara skala ini lebih asik lagi, ini lebih rumit tapi asik. Ya, skala apa yang digunakan misalkan untuk dari D dengan G. Jadi kalau yang belum tahu barangkali akan mengikuti chord progresi, chord arpeggio chordnya. Karena tidak tahu skala yang digunakan. Padahal jika kita sudah tahu menggunakan skalanya, maka ini akan lebih mudah. Kita lebih leluasa dalam berimprovisasi. D dengan G minor ini bisa menggunakan skala G minor melodi. G minor melodik kalau mengambilnya dari G. Kalau mengambilnya di D, berarti ini namanya D mixolydian 6. Kalau seandainya chordnya tidak berpindah, seandainya di D saja terus, kita bisa menggunakan D mixolydian 6. Artinya G minornya menjadi chord bayangan, padahal tidak dimainkan dalam chord ini. Nah, ini bisa diterapkan oleh Anda, kita coba dan dianalisis. Anda coba analisis, begitu cara ngulik. Artinya tidak hanya kita mendengar, meniru, dan tapi tidak menganalisis. Analisis. Dan Anda bisa coba praktekkan untuk chord-chord yang lain. Artinya kalau Anda mendengar bassnya seperti ini, dulu ketika ke Gis ini chordnya Gis ini biasa itu keliru. Artinya bahwa ketika ini menjadi passing bass atau passing chord ini bisa sebenarnya ini merupakan bass Gis.